Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas pembelajaran untuk mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan materi hubungan antara operasi aritmatika dengan logika dalam sistem komputer. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Nama saya Anggita Triasana dengan NPM 24570520005. Pertama, saya akan mempelajari materi yang saya dapatkan dari prezi.com dari Christophora Diana Yuliawati. Jadi operasi aritmatika itu adalah operasi yang melibatkan beberapa operator aritmatika, seperti misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, untuk memproses dua buah bilangan atau lebih. Ini adalah beberapa operator aritmatika yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman dan algoritma. Yang pertama ada jumlah, itu adalah operator untuk menjumlahkan dua buah angka atau lebih. Lalu ada kurang, itu adalah jenis operator untuk memproses operasi pengurangan antara dua angka atau lebih. Lalu ada kali, itu adalah operator yang digunakan untuk memproses perkalian. Kalau ada bagi, itu adalah operator yang digunakan untuk mendapatkan hasil bagi dari dua buah angka. Dan modulus itu adalah operator yang digunakan untuk mendapatkan sisa dari hasil bagi. Jadi misalnya kalau modulus ini, misalnya 13 modulus 2 itu hasilnya adalah 1. Karena 13 tidak bisa dibagi 2, maka sisanya itu adalah 1. Seperti ini simbol-simbolnya. Lalu operasi logika itu adalah proses yang melibatkan beberapa operator logika seperti AND, OR, NOR, dan XOR. Dan operator logika lainnya menghasilkan nilai true dan false atau benar dan salah. Operasi logika ini sangat sering digunakan di algoritma dan bahasa pemrograman dasar. Operasi logika itu adalah operator yang biasa digunakan untuk melakukan operasi logika, yaitu operator yang menghasilkan nilai true atau false. Ini adalah beberapa macam operator yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman dan algoritma logika, antara lain yaitu AND yang menghasilkan nilai true jika kedua operan bernilai true. OR itu menghasilkan nilai true jika salah satu operan bernilai true. Jika dua-duanya false, maka dia akan false. Dan XOR itu menghasilkan nilai true jika salah satu operan bernilai true tetapi bukan kedua-duanya bernilai true. Lalu ada tanda seru, yaitu simbol tidak yang menghasilkan nilai tidak true. Berarti dia tidak benar. Dan simbol AND ini menghasilkan nilai true jika kedua operan bernilai true. Dan simbol OR yang menghasilkan nilai true jika salah satu operan bernilai true. Hubungan antara operasi aritmatika dan operasi logika dalam sistem komputer, ini di dalam pengoperasian komputer, sistem hanya mengenal dua buah nilai data, yaitu 0 atau false dan 1 atau true, yang juga biasa disebut sebagai tipe boolean. Operasi-operasi yang dilakukan terhadap tipe boolean ini dikenal dengan operasi logika atau operasi boolean. Dalam sistem komputer, operasi logika itu sendiri berkaitan erat dengan operasi aritmatika. Seperti dalam logika AND yang menggunakan dasar dari operasi perkalian, dan dalam algoritma dan bahasa pemrograman yang menggunakan simbol AND dua kali seperti ini, maupun logika OR yang menggunakan dasar dari operasi penjumlahan yang dalam algoritma dan bahasa pemrograman menggunakan simbol garis dua seperti ini, garis lurus ya. Lalu selanjutnya saya mendapatkan pembelajaran dari PowerPoint yang saya dapatkan dari script. Jadi jadi ada ALU yang merupakan bagian dari CPU yang berfungsi membentuk operasi-operasi aritmatika dan logika terhadap data. ALU ini adalah Arithmetic Logic and Unit. Sebagian besar operasi yang ada di dalam proses komputer adalah operasi aritmatika, dan semua operasi aritmatika dilakukan oleh ALU. Ini ada representasi proses ALU seperti ini, dan diagram penyusun CPU dengan ALU yang di dalamnya yaitu seperti ini. Ada hubungan interkoneksi ALU dengan register, flag reset ALU, dan unit control. Register itu adalah tempat penyimpanan data sementara dalam CPU selama proses eksekusi. Jika terjadi proses eksekusi data dalam register dikirim ke ALU untuk diproses.
Hasil eksekusi nantinya diletakkan ke register kembali, karena register itu tempat penyimpanan. Flag di set ALU sebagai hasil dari suatu operasi, misalnya overflow flag, yang di set 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan. Lalu unit kontrol yang akan menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi ALU dan pemindahan data ke dan dari ALU. CPU ini mengendalikan sistem dalam dua cara. Yang pertama dengan mengarahkan transfer ke dan dari register baik dari memori ataupun ke memori, ALU dan register lainnya. Dan yang kedua, dengan memerintahkan ALU ke operasi yang akan dijalankan. Kumpulan register menyimpan informasi sementara diperlukan untuk melaksanakan sebuah instruksi. ALU itu menggunakan nilai-nilai yang tersimpan dalam kumpulan register untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Nah, operasi aritmatika dan logika atau arithmetic logic and unit itu merupakan bagian dari pertukaran data. Pertukaran data ini dilakukan dengan cara mengaktifkan gerbang-gerbang register dengan menggunakan sinyal kendali seperti PC out dan PC in. Selain itu juga ada sinyal kendali yang berhubungan dengan komponen lain, seperti memori yaitu read write, dan ALU yaitu add, sub, set, dan set carry in. Komponen-komponen data path itu ada register, yaitu tempat penyimpanan data, ALU, tempat pemrosesan aritmatika dan logika, dan bus, yaitu penghubung antara register dan antara register ALU. Eksekusi instruksi itu merupakan kombinasi pertukaran data, seperti register ke bus dan ke register kembali. Lalu register ke bus, lalu ke ALU, dan register ke bus dan ke memori. Nah, ini ada representasi integer. Komputer secara elektronika hanya mampu membaca dua kondisi sinyal. Yang pertama ada sinyal atau ada tegangan, dan yang kedua tidak ada sinyal atau tidak ada arus listrik yang mengalir. Dua kondisi ini yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan kode-kode biner. Jika ada tegangan, representasi bilangannya 1, dan jika tidak ada arus, representasi bilangannya 0. Ini ada representasi unsigned integer. Untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer diperlukan bilangan biner yang terdiri atas bilangan 0 dan 1. Suatu word 8 bit dapat digunakan untuk menyatakan bilangan desimal 0 hingga 255. Contohnya seperti ini. Tetapi kelemahan unsigned integer ada, yaitu hanya dapat menyatakan bilangan positif saja, dan sistem ini tidak bisa digunakan untuk menyatakan bilangan integer negatif. Lalu ada representasi nilai tanda yang berawal dari kelemahan metode unsigned integer. Kemudian dikembangkan beberapa konvensi untuk menyatakan bilangan integer negatif. Konvensinya perlakuan bit paling berarti yaitu bit paling kiri di dalam word sebagai bit tanda. Bila bit paling kiri adalah 0, maka bilangan tersebut positif. Dan bila paling kirinya 1, maka bilangan tersebut negatif. Seperti contohnya ini, bilangan paling kirinya itu 0, maka plus 21. Dan ini bilangan paling kirinya 1, maka minus 21. Kelemahannya ini juga ada, yaitu masalah pada operasi aritmatika penjumlahan dan pengurangan yang memerlukan pertimbangan tanda maupun nilai bilangan. Lalu ada representasi bias. Ini digunakan untuk menyatakan eksponen bilangan pemangkat pada representasi bilangan pecahan dan dapat menyatakan bilangan bertanda, yaitu dengan mengurutkan bilangan negatif paling kecil yang dapat dijangkau sampai bilangan positif paling besar yang dapat dijangkau. Contohnya seperti ini. Sekian pembelajaran POK dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.